Pria ini meloncat 4 meter. Mandi juga perlu dilayani. Dia bernama Horus, adalah dewa mengelola ketertiban dan langit. Inilah masa Mesir kuno, tempat dewa dan manusia hidup bersama. Dewa bisa kembali bentuk asli kapanpun. Manusia didominasi mereka. Horus akan mewarisi tahta ayahnya. Dewa-dewi menyerahkan kurban selamat. Upacara baru dimulai. Paman Horus adalah Set tiba-tiba muncul. Dia juga menyiapkan hadiah besar. Adalah tentara di bawahnya. Raja Rosiris ditikam Set. Darah emas terus mengalir. Melihat situasi tidak baik, Horus berdiri melawan. Tapi Set sudah menyediakan. Hanya beberapa tindakan sudah mengalahkan Horus. Horus menjelma menjadi dewa langit. Set juga menjelma menjadi dewa gurun. Keduanya saling berjuang. Tapi pada waktu itu, Set ulangi tindakan. Serangan diam-diam Horus. Tak lama lagi, Horus menjadi orang biasa. Sudah diambil 2 mata. Inilah mata kuasa melambangkan kekuasaan. Juga adalah kekuatannya. Pada waktu darurat, Dewi Cinta Hathor sudah aktif korban untuk menjaga nyawa Horus. Setelah itu, Horus diasingkan ke kawasan perbatasan. Mengalami kesusahan, Set harus bertahan banyak tahun ini. Mendapat tahta, Set menjadi si Raja Sengit. Dia membangun bangunan, siap membangunkan menara tinggi, bahkan lebih beberapa kali lipat piramida tertinggi. Pajak tinggi. Budak sangat sengsara, sosial menjadi kacau, pencuri, penjahat semakin banyak. Suatu hari, seorang pencuri menyusup perbendaharaan, tapi tujuannya bukan uang. Di akhir jalan, mata kuatan bersinar biru. Si pencuri melihat, itulah tujuan. Dia menginjak satu batu, kalajengking di mana-mana. Dia menyalakan api, yang memanjangkan bayangannya. Bayang tepat menutup badan. Lantai segera dilipat, orang malang akan dikait jadi isi kue. Dia angkat obor ke atas. Hati-hati melangkah. Akhirnya sudah bisa mengambil satu mata. Dia ingin membantu Horus mengambil lagi matanya, untuk menjatuhkan pemerintahan Sengit Set. Begitu, dia dan pacarnya baru keluarkan situasi budak. Ada mata kuasa. Si pencuri Bek menemui pacar bernama Zaya. Tidak terduga, semuanya sudah terungkap. Bek segera mengantar Zaya lari diri. Tapi di jalan, Zaya ditembak anak panah, dan mati dalam tangannya. Bek menemui Horus, tapi tidak memberinya mata kuasa, tapi minta buat kontrak. Dia ingin Horus membangkitkan pacarnya. Tapi, Horus hati hanya ingin balas dendam. Tidak cukup sabar buat kontrak dengan Bek. Kamu berani mensyaratkan samaku kan? Tempat inilah dunia neraka. Seorang pedagang menyerahkan kotak harta, segera dijelma ke kehidupan selanjutnya. Orang miskin ini mencari di mana-mana. Hanya ada satu cincin. Akhirnya diubah menjadi abu. Dengan pemerintahan sangat aniaya Set, para jiwa harus menyerahkan harta baru bisa menjelma kehidupan. Zaya putus asa, karena dia tidak ada satu sen pun. Untungnya, pacarnya menemui orang bantu. Itulah Dewa Langit Horus. Bek setujui Horus mengambil mata kedua. Tukarnya, Horus harus menyelamatkan pacarnya dari neraka. Dewa selalu menjaga janji. Sekejap mata, Horus mengantar Bek meminjam senjata balas dendam. Mereka mendaki gunung tertinggi di Mesir. Horus baru ke sana sudah menjelma jadi dewa. Karena Dewa Matahari adalah kakeknya. Dewa Ra tahu masalah anak bungsu membunuh kakaknya mencopet tahta. Tapi dia tidak bisa merawat masalah dunia manusia. Karena di alam semesta muncul monster gelap Apopis. Makanannya adalah dunia lain. Untuknya tidak makan bumi. Dewa Ra hanya bisa menjaga di sini selamanya. Horus ke kapal matahari, mengambil air suci yang Set paling takut. Dan segera kembali duniawi. Karena dia nyala kekuatan dewa. Yakin Set juga bisa merasa, pasti baru pulang. Mereka sudah dikejar. Set menyuruh 2 bawahan terbagus. Adalah 2 ular putih dan hitam. Karena hanya ada satu mata, Horus tidak bermampu menang 2 ular. Dia membawa Bek dan berlari, bersembunyi di lubang batu. Bek berencana, dia menjadi umpan, menggoda ular hitam. Horus pada sempat menikam, tapi hal itu tidak bisa membunuh ekor ular. Ular lain melihat temannya sakit, segera bergema dan menerkam. Dia mengeluarkan api. Bek berlari secepat mungkin. Pada waktu darurat, Horus menemukan jalan keluar. Dia ke punggung ekor ular, membunuh pengontrol. Si ular hilang pengontrol segera terjatuh ke jurang. Ular hitam menemukan saudarinya sudah dibunuh. Segera marah, membuka mulut besar menerkam. Waktu itu, mantan Horus, Hathor datang. 2 matanya cerah. Ular hitam sebagai hipnose, membakar dirinya. Setelah menang kedua ular, mereka menemui Dewa Kebijaksanaan Thoth. Ada Thoth, mereka akan bisa masuk istana Set di gurun. Ingin mengalahkan Set, harus ke pusat istana, memakai air suci menghancurkan sumur-sumbernya. Penjaga istana adalah binatang raksasa bentuk singa. Ingin ke sini, harus jawab benar 3 pertanyaannya. Ada Dewa Thoth bersama. Mereka segera melewati ke pusat istana. Sekarang hanya 1 langkah terakhir. Horus keluarkan air suci ke sumur-sumber. Waktu itu, satu sangkar burung tiba-tiba muncul. Ternyata Set tahu mereka akan datang. Dia mencopet otak Thoth, menunangkan air suci ke sana. Horus sepenuhnya gagal. Tapi batin jahat Set tidak hanya berhenti sana.
Tujuan selanjutnya adalah mendominasi 3 dunia. Dewa kematian gurun Set memakaikan baju besi orang mati, satu hati dingin, mata kuasa tersisa, dan menjelma jadi bentuk sempurna. Set menemui ayah adalah Dewa Ra, menyalahkannya bias kakak. Tapi Dewa Ra berkata, anak sulung Osiris hanya mendominasi manusia. Dia memberi Set berjuang di gurun. Sebenarnya ingin Set mewarisi posisinya, melawan monster gelap Apopis. Tapi Set membunuh Dewa Dewi. Sudah tidak ada jalan mundur. Dewa Ra tahu keinginannya. Dia segera menyerang. Tidak terduga, api matahari bisa membakar semua hal. Tidak bisa melawan Set. Setelah itu, Set membunuh ayahnya. Mencopet tombak matahari juga adalah kekuatan Dewa Ra. Setelah itu, dia keluarkan monster Apopis. Menggunakannya mendominasi 3 dunia. Tepat waktu itu, Dewi Cinta Hathor mendengar cerita Beck dan Zaya. Dia memberi Beck ke neraka untuk ketemu pacar kali terakhir. Waktu itu Beck baru tahu, Horus tidak bisa membangkitkan orang mati. Horus masih menipunya. Ke neraka, kekuatan monster Apopis sudah kesini. Meskipun Dewa Kematian hanya bisa melawan waktu pendek, Zaya menyarankan Beck membuang prasangka. Hanya Horus baru bisa meruntuhkannya dan mencegah dunia punah. Waktu itu di Menara Tinggi, Horus melawan dengan Set. Ketika Horus siap mati di bawah tombak, Beck tepat waktu muncul dan mencopet mata kuasa tersisa. Momen jatuh dari menara, dia upaya melempar mata pada Horus, tapi dirinya juga siap terjatuh dari menara. Horus diantar 2 pilihan susah. Akhirnya, dia melewatkan sempat pulihkan kekuatan. Upaya menyelamatkan Beck tidak terduga. Ketika jatuh, sebadan Horus bersinar kuning. Kekuatan belum pernah ada di sekitar badan. Ternyata, dengan mata kuasa, kepercayaan menjaga rakyat, baru kekuatan terbesar. Horus menggoda Set masuk dalam menara. Segera ke langit, waktu berlawan. Dia memecahkan sayap Set, melempar ke bawah. Menara tinggi dilambangkan kekuatan sengit. Akhirnya sudah jatuh dengan Set. Setelah membuat Set, Horus menggunakan tombak membangkitkan kakek. Dewa Ra setelah memulihkan kekuatan sudah menangkap monster Apopis secara mudah. Dia sudah bekerja hal ini selama ribuan tahun. Akhirnya, dia memakai kekuatannya, menyelamatkan Beck dan Raya. Sejak itu, jiwa masuk neraka tidak usah menyerahkan harta lagi, tapi dinilai lewati kebaikan orang itu. Dalam puing-puing, seorang anak membawa mata kuasa. Diam berlutut menyerahkan Horus. Horus juga berlutut, pasang mata. Air bisa mendorong kapal, juga bisa menenggelamkannya. Kekuatan benar, selalu perlu pengakuan dari hati rakyat.